Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Anissa Fitria Salsabila dengan NIM 2019-310590. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan membuka jalannya diskusi. Kelompok kami akan mempresentasikan dengan judul Auditing Computer Based Information System. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anissa Fitria Salsabila dengan NIM 2019-310590. Lalu ada rekan saya, Fierio Indiargo dengan NIM 2019-310633 dan Feni Dwi Puspitasari dengan NIM 2019-310638 dan Aprilia Asara Adriani dengan NIM 2019-310647 dan yang terakhir ada Dwita Andrea Arifianti dengan NIM 2019-310721. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang auditing. Auditing yaitu proses yang bersifat sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti evidence yang terkait dengan assertion atau pernyataan mengenai tindakan-tindakan ekonomi dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian asersi. Asersi atau pernyataan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit. Yang pertama yaitu financial audit. Financial audit yaitu memeriksa keandalan dan integritas dari catatan-catatan akuntansi. Contohnya seperti informasi keuangan dan transaksi keuangan. Yang kedua yaitu information system. Audit melakukan tinjauan atas pengendalian sistem informasi akuntansi untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Yang ketiga yaitu operational audit. Operational audit yaitu melakukan tinjauan atas penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya perusahaan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, compliance audit meyakinkan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan kebijakan yang telah berlaku seperti SOP, PP, dan peraturan perusahaan. Yang terakhir yaitu investigative audit. Investigative audit yaitu melakukan tinjauan atau pemeriksaan atas kejadian yang memungkinkan terjadinya fraud, kehilangan aset perusahaan, dan penipuan. Baik, yang selanjutnya yaitu proses audit. Proses audit dibagi jadi 4 proses. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengumpulan bukti audit, collecting evidence. Yang ketiga, evaluasi bukti audit yaitu evaluasi evidence. Yang keempat, penyampaian hasil audit atau klarifikasi yaitu communicating audit result. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fierio Indiargo dengan NIM 2019-310633. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Perencanaan audit itu bertujuan untuk menentukan mengapa audit dilakukan, gimana cara untuk melakukan audit, kapan baiknya audit dilaksanakan, siapa saja yang melakukan audit, dan yang terakhir adalah lingkup audit. Alasan diberlakukan perencanaan audit itu berguna agar berfokus pada area yang memiliki faktor risiko tertinggi. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan inherent risk atau risiko yang terjadi dengan mempertimbangkan ketidakberadaan pengendalian risiko. Contohnya adalah perusahaan menggunakan sistem online akan cenderung lebih berisiko daripada perusahaan menggunakan sistem manual. Selanjutnya, contoh dari risiko yang terjadi karena lemahnya pengendalian internal adalah perusahaan dengan internal control atau pengendalian internal yang lemah akan memiliki risiko pengendalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan memiliki kontrol internal yang kuat. Lalu, selanjutnya adalah detection risk resiko yang timbul karena audit gagal untuk mendeteksi kesalahan berdasarkan program audit yang telah dibuatnya. Berikutnya adalah mengumpulkan bukti audit. Di sini ada beberapa langkah untuk mengumpulkan bukti audit. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan atas kegiatan yang akan diaudit. Selanjutnya adalah diskusi dengan auditi mengenai aktivitas mereka dan bagaimana
melaksanakan prosedur tertentu. Selanjutnya adalah questionnaires atau mengumpulkan data mengenai sistem terkait. Selanjutnya physical examination, memeriksa bukti fisik atas kondisi aset berwujud seperti perlengkapan, persediaan, atau kas. Selanjutnya adalah re-performance, melakukan perhitungan ulang atas suatu catatan dan laporan. Berikutnya konfirmasi, melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga untuk membuktikan kebenaran atas suatu catatan atau laporan. Selanjutnya vouchering, pemeriksaan kesesuaian suatu transaksi atau perhitungan dengan dokumen pendukungnya. Dan terakhir adalah prosedur analitis, melakukan perbandingan dan tren antara suatu catatan atau informasi dengan catatan yang sama pada periode sebelumnya atau pada lokasi yang lain. Baik, materi berikutnya adalah evaluasi bukti audit. Tujuan para auditor mengevaluasi bukti audit adalah untuk memutuskan apakah bukti yang dikumpulkan mendukung kesimpulan atau tidak, dan apabila dirasa bukti yang dikumpulkan tadi kurang untuk melaksanakan sebuah keputusan, maka dilaksanakan prosedur tambahan sampai bukti yang dikumpulkan cukup untuk membuat sebuah keputusan. Di sini ada yang disebut materiality. Materiality di sini masalah penilaian mengenai apa yang penting dan tidak penting berdasarkan suatu situasi. Lebih cocok untuk audit eksternal yang berfokus pada kejujuran pelaporan keuangan. Kurang applicable untuk internal audit yang berfokus pada tingkat kesesuaian terhadap kebijakan manajemen. Selanjutnya ada reasonable assurance atau keyakinan yang wajar. Audit untuk mencari keyakinan yang wajar bahwa tidak ada kesalahan yang material dalam informasi atau proses yang diaudit. Terdapat resiko bahwa kesimpulan audit tidak benar. Ketika resiko inherent dan resiko pengadilan tinggi, maka auditor harus mendapatkan keyakinan yang lebih besar untuk mengimbangi resiko yang lebih besar tersebut. Baik, selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil audit. Setelah melaksanakan audit dan mendapatkan keputusan, maka selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dari audit tersebut. Hal yang dipersiapkan oleh auditor dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil audit adalah laporan berisi ringkasan dari penemuan hasil audit, rekomendasi audit, referensi bukti pendukung atau working paper, dan yang terakhir adalah penetapan tanggal remediasi. Dan laporan tadi itu bisa disajikan kepada manajemen, komite audit, BOD, atau juga pihak lain yang terkait. Dan yang terakhir, audit memastikan bahwa rekomendasi telah diimplementasikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan audit berdasarkan risiko atau risk-based audit. Risk-based audit dilakukan untuk evaluasi pengendalian internal dengan melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan ancaman atau risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, identifikasi rancangan pengendalian internal yang diimplementasikan dalam perusahaan untuk meminimalkan dan mendeteksi ancaman atau risiko tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi prosedur pengendalian, terdiri dari evaluasi dokumentasi, evaluasi sistem, yaitu apakah prosedur yang dibutuhkan ada atau tidak, dan yang terakhir yaitu test of control, atau apakah pengendalian yang ada telah diimplementasikan atau tidak. Selanjutnya yaitu evaluasi kelemahan atau kesalahan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian yang berjalan untuk menentukan skop audit dan rekomendasi kepada audite atau klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi. Tujuan dari audit sistem informasi adalah meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Audit sistem informasi memastikan bahwa terdapat informasi security atas perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran dan kerusakan. Program Development and Acquisition. Pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi pihak yang berwenang. Program Modification. Seluruh kegiatan modifikasi sistem telah diotorisasi, diuji, dianalisa, didokumentasikan, dan disetujui pihak manajemen. Audit sistem informasi memastikan bahwa yang pertama, komputer processing, yaitu pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap.
Yang kedua yaitu source files, atau identifikasi source data yang tidak akurat dan tidak memiliki otorisasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu data files, yaitu file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aprilia Sarandriani dengan NIM 2019-310647. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pertama dari overall security. Jenis kesalahan dan mungkin fraud. Yang pertama adalah kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja atas aset sistem. Yang kedua ada akses yang tidak sah. Yang ketiga ada modifikasi sistem yang tidak sah. Yang keempat ada interupsi atas kegiatan bisnis. Prosedur pengendalian. Yang pertama ada information security plan. Yang kedua ada virus protection procedure. Yang ketiga ada disaster recovery plan. Dan yang terakhir ada preventive maintenance. Prosedur audit sistem bisa dilakukan dengan cara inspeksi atau wawancara dengan para personil, verifikasi kebijakan, dan prosedur memeriksa daftar akses. Yang selanjutnya, prosedur audit test control. Ini tuh bisa dilakukan dengan cara tes logical access control atau juga bisa dilakukan dengan observasi prosedur dan kebijakan compensating control. Yang terakhir, kebijakan personil dan pemisahan tugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan 2, pengembangan dan perolehan program. Jenis kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan tidak sengaja, karena kesalahan pahaman atas spesifikasi sistem. Yang kedua adalah kecerobohan pemrograman. Selanjutnya, prosedur pengendalian. Yang pertama bisa dilakukan dengan memeriksa perjanjian lisensi software. Yang kedua, otorisasi manajemen atas perolehan software dan pengembangan program. Yang ketiga, persetujuan dan pemakaian atas spesifikasi program. Yang keempat ada pengujian atas program yang baru. Yang kelima ada pengujian penerimaan oleh user. Dan yang terakhir adalah dokumentasi sistem. Selanjutnya, prosedur audit sistem. Yang pertama, tinjauan atas persetujuan perolehan, pengembangan, dan modifikasi program dari manajemen. Yang kedua adalah tinjauan atas pengujian dan prosedur pengembangan. Yang ketiga ada tinjauan atas dokumentasi sistem. Selanjutnya, prosedur audit test control. Yang pertama ada interview user, spesifikasi pengujian data uji, dan hasil pengujian sistem. Yang kedua, compensating control, dan yang terakhir ada independent test data processing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan ketiga, yaitu modifikasi program. Jenis kesalahan yang ada 2, yaitu kesalahan yang tidak disengaja dan kode program tidak resmi. Prosedur pengendalian, ada otorisasi manajemen atas modifikasi program. Yang kedua, persetujuan pemakaian atas perubahan spesifikasi program. Yang ketiga, pengujian atas modifikasi. Yang keempat, pengujian penerimaan modifikasi oleh user. Dan yang terakhir, dokumentasi perubahan program. Prosedur audit sistem ada 3. Yang pertama adalah tinjauan atas persetujuan modifikasi program dari manajemen. Yang kedua, tinjauan atas pengujian dan prosedur modifikasi. Yang ketiga, yaitu tinjauan atas dokumentasi perubahan program. Selanjutnya, prosedur audit test of control. Yang pertama, verifikasi bahwa komponen yang dimodifikasi telah diidentifikasi dan didaftar. Yang selanjutnya, verifikasi bahwa dokumentasi perubahan program sesuai dengan standar. Yang terakhir adalah compensating control, yaitu independent test data modification. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwita Andrea Arifianti dengan NIM terakhir 721 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan 4, yaitu computer processing. Dalam computer processing terdapat beberapa hal. Yang pertama, jenis kesalahan. Jenis kesalahan yang meliputi kegagalan deteksi input data yang salah dan ketidaktepatan laporan. Yang kedua, proses pengendalian yang meliputi penggunaan label file dan rekonsiliasi. Yang ketiga, prosedur audit sistem yang meliputi meninjau dokumen administratif untuk standar pengendalian pemrosesan.
kemudian meninjau dokumentasi operasional untuk kelengkapan dan kejelasan, dan review error listening. Yang keempat, prosedur audit test of control yang meliputi verifikasi output dan re-performance, dan yang terakhir, compensating control yang meliputi strong user control. Kemudian yaitu source data and data files, yang berarti sumber data dan data files. Terdapat pengertian dari data dan file, yaitu pengertian dari file sendiri merupakan suatu kesatuan dari kumpulan record yang dapat menggambarkan tentang data yang jelas. Seperti contohnya, file A6 barang yang berisi akan data tentang segala nama barang yang ada di situ. Sedangkan pengertian data sendiri merupakan sekumpulan fakta atau kejadian yang dapat digunakan menjadi penyelesai masalah yang berbentuk informasi. Dalam source data and data files terdapat 3 hal. Yang pertama, accuracy yang berarti ketepatan, yang kedua, integrity yang berarti integritas, dan yang terakhir, security of data yang berarti keamanan data. Selanjutnya adalah types of concurrent audits yang berarti jenis audit bersamaan. Dalam types of concurrent audits terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, integrated test facility yang berarti fasilitas uji terintegrasi. Yang dimaksudkan dengan menggunakan catatan atau input fiktif untuk menguji apakah proses telah dijalankan dengan benar atau tidak. Yang kedua, snapshot teknik yang berarti teknik jepretan. Maksud dari snapshot teknik sendiri yaitu memeriksa cara transaksi diproses. Transaksi yang dipilih akan ditandai dengan kode khusus yang akan memicu proses snapshot. Kemudian, model audit dalam program terkait mencatat transaksi-transaksi ini beserta dengan catatan file utama sebelum dan sesudah proses. Data tersebut dicatat dalam file khusus untuk ditinjau oleh auditor dan memastikan apakah proses berjalan dengan benar atau tidak. Yang ketiga, sistem kontrol audit review file yang disingkat dengan SCARF atau yang berarti file tinjauan audit control system. Maksud dari sistem kontrol audit review file yaitu audit melekat untuk secara terus-menerus mengawasi kegiatan transaksi dan mengumpulkan transaksi yang menjadi tujuan audit dicatat dalam file audit log. Yang terakhir, audit hoax. Maksud dari audit hoax sendiri yaitu kegiatan audit yang memberikan tanda atas transaksi yang mengungkapkan continuous and intermittent simulation similar to SCARF atau yang disebut dengan Sistem Control Audit Review File SCARF. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan baik perbuatan maupun perkataan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.